Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Hani. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289235889. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan sebagai tugas pengganti pertemuan. Mengenal apa itu emiten, pengertian, fungsi, dan tujuannya. Dalam dunia investasi, apa itu emiten yang merupakan istilah cukup umum diketahui oleh para pelaku investasi dan pasar modal. Namun demikian, masih banyak yang belum memahami apa itu emiten. Lantas, apa itu emiten? Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, apa itu emiten dijelaskan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Apa itu emiten? Lebih lanjutnya dapat berbentuk orang, perseroan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Penawaran emiten bisa berupa efek surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jenis efek yang lain adalah sukuk, yang merupakan efek syariah, yakini akad dan cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Pada umumnya, emiten melakukan penawaran efek melalui pasar modal untuk saham, obligasi, dan sukuk. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, apa itu emiten diartikan sebagai badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan. Dengan demikian, emiten adalah perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Jadi tidak semua perusahaan bisa disebut sebagai emiten. Definisi lain, emiten adalah perusahaan baik swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Emiten memang bisa berupa perusahaan swasta atau BUMN, baik itu perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Karena itu, emiten wajib telah melakukan initial public offering atau IPO alias go public sebelumnya. Namun ada perbedaan antara perusahaan publik dengan apa itu emiten. Masih dari laman OJK, perusahaan publik adalah perseroan terbatas seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Emiten wajib menyampaikan pertanyaan pendaftaran untuk melakukan penawaran umum dan perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik. Atas pernyataan pendaftaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan efektif yang menunjukkan kelengkapan atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pertanyaan pendaftaran yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan efektif tersebut bukan sebagai izin untuk melakukan penawaran umum dan juga bukti bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyatakan informasi yang diungkapkan emiten atau perusahaan publik tersebut adalah benar atau cukup. Dengan begini, perbedaan yang paling signifikan antara apa itu emiten dengan perusahaan publik adalah emiten merupakan pihak yang melakukan IPO, sedangkan perusahaan publik merupakan perseroan terbatas yang sudah melakukan IPO. Fungsi emiten. Setelah memahami apa itu emiten, lebih lanjut akan dijelaskan fungsi dari apa itu emiten sendiri. Pada dasarnya, apa itu emiten hadir dengan maksud membuka kesempatan bagi perusahaan atau pemilik bisnis untuk mendapatkan tambahan modal. Keberadaan apa itu emiten juga membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi sehingga meningkatkan aspek finansialnya.
Adapun fungsi utama dari emiten adalah memberikan penawaran surat berharga kepada publik. Selain itu, emiten juga bertanggung jawab mengelola dana publik tersebut sebaik mungkin. Bentuk pertanggungjawaban ini dibuktikan melalui rilis laporan keuangan emiten per kuartal. Dengan melepas sahamnya ke publik, maka investor yang membeli saham itu akan mendapatkan porsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut dan akan mendapatkan dividen. Lebih lanjut, emiten memiliki tujuan tertentu dalam melakukan emisi di mana biasanya ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Berikut ini beberapa tujuan tersebut, diantaranya adalah untuk memperoleh usaha di mana modal yang didapatkan dari investor digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi, memperbaiki struktur modal yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing, melakukan pengalihan pemegang saham dari yang lama ke pemegang saham yang baru. Pengertian bursa efek dan fungsinya. Bursa efek adalah suatu tempat perdagangan surat-surat berharga. Istilah bursa efek terdiri atas kata bursa yang berarti tempat perdagangan dan efek yang artinya surat-surat berharga. Dengan kata lain, bursa efek atau pasar saham adalah penyelenggara sekaligus penyediaan sistem serta sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi efek. Pada dasarnya, bursa efek memiliki arti yang serupa dengan bursa saham. Bursa digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, efek merujuk pada barang yang diperdagangkan di tempat jual beli tersebut. Contoh konkret efek mencakup surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Tujuan utama dari pendirian bursa efek adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana perdagangan efek sehingga dapat berjalan efisien. Selain itu, ketersediaan sistem dan sarana ini mungkin bursa efek melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan anggotanya. Fungsi bursa efek. Fungsi utama bursa efek adalah menjadi penyelenggara yang menyediakan infrastruktur dan mekanisme untuk menghubungkan penawaran jual beli surat berharga dari pihak-pihak yang terkait melakukan transaksi surat berharga tersebut. Selain fungsi tersebut, BEI memiliki beberapa peran lain termasuk 1. Sebagai fasilitator yang menyediakan seluruh infrastruktur perdagangan efek termasuk platform jual beli yang efisien, adil, dan teratur. 2. Bertanggung jawab merumuskan peraturan yang berhubungan dengan operasi bursa. 3. Mencegah praktik-praktik yang dilarang seperti kolusi, pembentukan harga tidak wajar, dan insider trading. 4. Bertanggung jawab dalam proses likuidasi instrumen keuangan. 5. Berperan aktif dalam meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan informasi mengenai pasar dan instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa. Cara mencari laporan keuangan emiten di IDX. Untuk mencari laporan keuangan emiten di IDX, Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Kunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. 2. Pilih menu perusahaan tercatat. 3. Pilih menu laporan keuangan dan tahunan. 4. Masukkan kode emiten atau nama perusahaan, tahun dan periode laporan keuangan yang ingin dicari. 5. Klik bagian jenis laporan yang laporan keuangan dan bagian jenis efek saham. 6. Klik tombol terapkan. 7. Pilih tab laporan keuangan untuk melihat mengunduh laporan keuangan terbaru. Anda juga bisa mencari laporan keuangan emiten di website masing-masing perusahaan dan media massa nasional. Selain laporan keuangan, Anda juga bisa melihat case study untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai kondisi keuangan perusahaan. Case study berisi rasio-rasio keuangan yang biasanya digunakan oleh para analis untuk mengukur kinerja perusahaan.
Cara membaca laporan keuangan emiten di IDX. Berinvestasi di pasar modal menganut prinsip keterbukaan. Salah satu syarat perusahaan publik untuk tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah harus menjunjung asas keterbukaan, yaitu transparansi. Salah satu upaya transparansi tersebut yakini dalam bentuk mempublikasikan laporan keuangan perusahaan dan berbagi informasi material secara berkala yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi, dikarenakan fundamental perusahaan akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan. Maka laporan keuangan perusahaan adalah dokumen yang pertama kali harus dibaca oleh investor di pasar modal. Sebagai informasi, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Umumnya laporan keuangan dipublikasikan oleh perusahaan setiap 3 bulan sekali dan tahunan setelah melalui rangkaian proses audit. Investor tentunya harus mengetahui cara membaca, menganalisis laporan keuangan emiten yang sahamnya tercatat di BEI. Tujuan analisa dari tersebut adalah untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan terkait bagus atau tidak, sehingga dapat menentukan kelaikan dari saham perusahaan terkait. Investor dapat melihat dan mengunduh laporan keuangan kuartalan dan tahunan perusahaan tercatat di situs resmi BEI melalui tautan https://www.idx.co.id atau website masing-masing perusahaan dan media massa nasional yang membuat laporan keuangan emiten. Terdapat beberapa indikator dalam laporan keuangan yang perlu dibaca untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik. Pertama, perusahaan akan memperoleh kenaikan laba bersih atau laba di periode berjalan. Misalnya, laba bersih emiten ABCD pada periode 30 September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan periode 30 September 2019. Kedua, return of equity atau ROE atau tingkatan pengambilan investasi. Setiap berinvestasi sebesar 1.000, maka akan menghasilkan keuntungan bersih minimal sebesar 15% atau lebih dalam setahun. ROE adalah indikator yang paling dasar dalam analisis fundamental. Jika ROE suatu perusahaan bagus, maka kemungkinan besar indikator lain di laporan keuangan perusahaan juga tercatat bagus. Akan tetapi jika nilai ROE kurang dari 15%, berarti perusahaan tersebut tidak menguntungkan. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan kembali bagi investor apakah saham tersebut terkait layak dibeli atau tidak. Ketiga, perusahaan membayarkan dividen sebesar 30 atau 40% atau lebih dari perolehan laba bersihnya. Data terkait membayar dividen ada yang ditampilkan dan ada yang tidak ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu melihat total dividen yang dibagikan. Data dividen tersebut sangat penting karena perusahaan bisa saja menuliskan laba bersih sekian rupiah, namun kalau tidak membagikan dividen, sangat tidak penting perolehan laba tersebut dapat diragukan kebenarannya. Apabila perusahaan membayarkan dividen kurang dari 30-40%, maka dianggap terlalu kecil dan investor berhak lebih dari itu. Akan tetapi apabila jumlah yang dibagikan lebih dari angka di atas, maka menunjukkan perusahaan tersebut sudah mature atau tidak bisa bertumbuh lagi. Lalu bagaimana sebaiknya? Carilah perusahaan yang membayarkan dividen tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Keempat, utang yang kecil. Utang di dalam laporan keuangan biasanya disebut liabilitas. Investor perlu mencermati apabila nilai liabilitas atau utang perusahaan lebih besar dari nilai ekuitasnya. Meskipun begitu, tidak semua laporan keuangan harus disamaratakan seperti itu, sebab ada saja yang menganggap wajar jika nilai utang sama dengan ekuitas. Kelima, memiliki utang dengan bunga yang kecil. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang memiliki utang dengan bunga yang kecil, seperti utang bank, utang obligasi yang kecil. Hal ini dikarenakan pembayaran bunga utang akan menjadi beban operasional perusahaan, sehingga akan menurunkan laba bersih. Keenam,
Saldo laba yang positif dalam laporan keuangan dibagikan ekuitas terdapat indikator modal disetor dan nilai tambahan modal disetor. Selain itu terdapat nilai laba perusahaan. Nilai laba di sini harus tercatat positif. Artinya jika dijumlahkan nilainya harus lebih besar daripada total modal yang disetor, mengindikasikan perusahaan tumbuh dengan baik. Sementara apabila saldo tercatat minus, menunjukkan perusahaan tersebut tumbuh secara negatif di masa lalu. Akan tetapi apabila laba perusahaan tercatat positif dan nilainya lebih kecil dari total nilai modal disetor, mengindikasikan kinerjanya kurang bagus. Terdapat dua kemungkinan. Pertama, laba perusahaan selama ini kecil, sehingga saldo laba yang diperoleh tidak berubah signifikan. Kedua, sebetulnya laba yang diperoleh cukup besar, tetapi karena perusahaan rajin membagikan dividen sehingga jumlah ekuitas yang diperoleh tidak bertambah. Ketujuh, aset turnover atau ATO. Besarnya ATO adalah penjualan untuk pendapatan dibagi dengan total aset perusahaan. Semakin besar nilai ATO, maka akan semakin bagus. Oleh karena itu, investor dapat mencari saham perusahaan dengan nilai ATO yang besar. Kedelapan, inventory turnover (ITO). Besarnya ITO adalah pendapatan atau penjualan perusahaan dalam setahun dibagi dengan persediaan. Misalnya, emiten ABCD mencetak penjualan sebesar 2,8 triliun. Sementara itu, nilai persediaannya adalah sebesar 300 miliar. Artinya, perusahaan tersebut bisa menjual sampai dengan 9 kali, sehingga termasuk perusahaan dengan perputaran penjualan yang cepat. Dengan begitu, omset perusahaan akan terus berjalan dengan nilai penjualan yang lebih besar dari nilai persediaan. Kesembilan, current ratio atau CR. Besarnya CR adalah pembagian antara aset lancar dengan utang atau liabilitas lancar perusahaan. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang dimiliki total aset lancar lebih besar daripada utang lancarnya. Jika menunjukkan kinerja seperti itu, maka perusahaan tersebut tidak memiliki resiko gagal bayar. Apabila kondisi yang terjadi sebaliknya, maka perusahaan akan kesulitan untuk membayar utang jangka pendeknya. Kesepuluh, net income margin atau NIM. Besarnya NIM adalah laba bersih perusahaan dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Sebagai contoh, laba periode berjalan emiten ABC adalah 578 miliar, kemudian angka tersebut dibagi dengan penjualan emiten dalam 9 bulan yang 2,1 triliun, lalu dari perhitungan tersebut nantinya dikali dengan 100% dan hasilnya adalah 27%. Artinya dari pendapatan senilai 1 triliun, perusahaan dapat memperoleh laba sebesar 270 miliar. Sebagai informasi, margin laba yang bagus untuk perusahaan manufaktur adalah sebesar 20%. Sementara itu, margin laba untuk perusahaan dagang distribusi barang minimal adalah 10%. Oleh karena itu, apabila perusahaan manufaktur mencetak margin laba kurang dari 20%, maka kinerjanya akan dianggap kurang baik. Ke-11, beban pajak perusahaan hanya sebesar 25% dari laba usaha. Perusahaan yang sahamnya layak dibeli harus menunjukkan tidak terlalu banyak beban yang perlu dibayar. Contohnya tidak ada beban bunga, akan tetapi investor perlu berhati-hati jika ada perusahaan yang dikenakan beban pajak tidak sampai 25% dari laba usahanya. Karena kemungkinan itu bukan perolehan laba real, namun hanya tercatat di pembukuan saja. Ke-12, perolehan laba komprehensif tidak beda jauh dengan perolehan laba bersih perusahaan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif merupakan dua indikator yang berbeda. Laba periode berjalan atau laba bersih berasal dari operasional perusahaan. Sementara itu, laba komprehensif adalah pendapatan atau beban utang yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Contohnya adalah liabilitas imbalan kerja karyawan. Liabilitas tersebut adalah utang perusahaan kepada karyawan yang akan dibayarkan pada saat pensiun nanti. Uang tersebut nantinya akan ditaruh di perusahaan dana pensiun dan akan diputar. Nantinya perusahaan akan mendapat keuntungan dari perputaran modal tersebut, sehingga hal ini tetap harus dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Ke-13, laporan arus kas sejalan dengan laporan laba rugi.
Investor dapat melihat bagian arus kas dan aktivitas operasi, lalu dibandingkan dengan nilai penjualan atau pendapatan dan laba periode berjalan yang diperoleh. Sebagai contoh, nilai penerimaan dari pelanggaran perusahaan ABC dengan nilai penjualannya hanya beda tipis. Selain itu, kas neto yang diperoleh emiten dan aktivitas operasi dengan laba bersih di periode berjalannya nilainya juga tidak beda jauh, tetapi takutnya investor perlu berhati-hati jika ternyata nilai diperoleh berbeda jauh, karena bisa jadi pendapatan yang diperoleh hanya bersifat pembukuan dan tidak benar-benar ada duitnya. Ke-14, neraca keuangan disajikan secara bersih dan sederhana. Laporan keuangan perlu disajikan secara sederhana atau tidak rumit di bagian aset, ekuitas, liabilitas, dan aspek lainnya, sehingga mudah untuk dibaca, dipahami. Jika laporan keuangan yang disajikan terlalu rumit, maka investor perlu mencurigai laporan keuangan tersebut. Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah hasil audit oleh akuntan publik harus menyatakan wajar tanpa pengecualian. Investor dapat melihat pada laporan keuangan akhir tahun perusahaan yang telah diaudit. Letaknya ada di halaman depan, yaitu laporan dari auditor dengan subjudul opini dan tulisan wajar. Mayoritas perusahaan hampir pasti memperoleh predikat laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Namun ada beberapa perusahaan yang opini publiknya dituliskan wajar, tetapi dengan catatan pada aspek-aspek tertentu. Tentunya hal ini perlu ditelaah lebih lanjut oleh investor. Hasil audit memang tidak menjadi jaminan sebuah laporan keuangan bagus, karena ada pula laporan keuangan yang direkayasa dan harus disajikan kembali. Akan tetapi, jika sejak awal laporan keuangan mengantongi opini wajar tanpa pengecualian, maka resikonya akan lebih kecil dibanding dengan laporan dengan opini wajar dengan pengecualian. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.